Oke, selamat siang semua. Hari ini kita berkumpul lagi untuk belajar tentang edukasi. Edukasi ini cenderung sebenarnya acara kita nih kongko-kongko aja, kongko-kongko santai ya, supaya bisa lebih rileks, lebih santai untuk membahas mindset dasar untuk para pemula. Jadi sebenarnya tujuan dari acara ini adalah untuk para pemula. Ya, jadi kalau misalnya Anda yang sudah tanda kutip bangkotan ataupun sudah lama di pasar modal, ya mungkin Anda memang tetap perlu acara edukasi seperti ini karena sebelum kita membahas jauh tentang technical analysis atau fundamental analysis ataupun yang lain-lainnya, kita semua perlu membenahi dulu mindset yang tepat untuk sebelum terjun ke market dulu gitu loh. Jadi ibaratnya sebelum Anda mikirin yang rumit-rumit ke arah technical analysis, ke arah fundamental analysis, ke arah bandarmologi lah atau ke arah whatever it is lah, apapun itu kita mulai sebagai pemula ataupun sudah advance pun ya, kita harus mengerti tentang eh, basic dari mindset dulu. Bentar saya mute dulu. Oke. Jadi mikrofonnya tolong dimatiin dulu, jangan dinyalain ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian soal ini tadi kembali ke mindset. Jadi untuk ke mindset maka kita akan bikin edukasi ini. Sebenarnya saya sudah lama sekali nggak bikin acara, jadi eh, maklumin aja kalau misalnya agak-agak sedikit ini kaku. Oke, bentar. Oke, jadi saya mulai aja ya. Ini yang join belakangan saya udah nggak mau admit lagi biar nggak mengganggu ya. Kita mulai aja bahwa ini sekilas tentang saya buat teman-teman yang sudah kenal saya mungkin sudah cukup lama ya saya di pasar modal dan udah cukup lama juga saya pensiun udah tidak nongol di pasar modal sekitar 6 tahunan saya udah nggak mau nongol di pasar modal. Ini zaman-zaman dulu saya di BEJ di acara di TV dan seterusnya. Ini adalah buku-buku saya yang pernah saya bikin. Sebenarnya masih ada lagi Traders Bible sama edisi baru dari jual saham lebih mahal itu mungkin boleh dipertimbangkan dicari di Tokopedia. Nah, kita langsung mulai aja ke basicnya. Teman-teman jika pengen ada suara yang nggak jelas atau apa, tolong di chat aja ya, ketik di chatting aja. Nanti akan saya baca pasti chattingnya. Nggak usah pakai mic. Oke? Jadi trading is simple. Trading itu adalah the basic of business. Oke? Tunggu. Trading adalah bisnis. Ini masih ada yang mengganggu di pop-up-nya. Oke, jadi ini sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu life cycle dari kita punya kehidupan. Semua manusia itu lahir, merangkak, tumbuh, dewasa, dan menua, serta kembali lagi. Ini adalah life cycle kita. Nah, biasanya life cycle kita itu ditandain dengan umur atau usia. Ya, jadi biasanya itu kita kita katakanlah kita mulai dari umur 20 karena kalau sebelum 20 kita anggap kita masih sekolah dan kuliah kita belum bisa belum sadar lah akan pentingnya pengetahuan finansial ataupun pentingnya uang bagi kehidupan kita. Jadi kita anggap aja kita hitung life cycle kita dari umur 20 ya. Biasanya sih umur 19, 18 ataupun 20 kita anggap 20 kita udah mulai lulus kuliah. Nah, dari umur 20 sampai 30 ini biasanya kita mulai bekerja mencari uang. Oke. Kemudian rata-rata di umur 25 sampai 35 kita menikah. Biasanya dengan bekerja keras kita bisa mulai beli rumah di area sekitar 30 sampai 40 umur 40 tahunan. Kemudian di usia 40 sampai 45 ini biasanya anak-anak kita tuh mulai mulai dewasa ya. Mulai dewasa dan mulai lulus kuliah biasanya, udah mulai independen. Nah, sementara kita mulai menua. Nah, biasanya dalam rentang usia dari 45 sampai 55 ini masih masih kita masih berjaya deh ya, masih bisa, masih kuat. Tapi mulai masuk ke area 60 65 mungkin kita sudah mulai kurang produktif atau mulai pensiun. Nah, biasanya untuk di awal ya di awal-awal ini kita bekerja berbisnis. Nah, untuk berbisnis di usia 20 tadi di yang ini ya di umur 20 tadi pada saat kita sudah lulus kuliah, sebelum kita bahas tentang pensiunnya, bagaimana maunya kita ya, kita anggaplah kita mulai dari umur 20-an tadi. Kita mulai bekerja, mulai berbisnis ataupun mulai mencari penghasilan. Oke. Nah, seiring dengan perjalanan, biasanya dengan cara bekerja ataupun mulai berbisnis, kita mulai mengumpulkan uang. Ya, uang mulai kita kumpulkan sedikit demi sedikit, kita mulai dapat uang dan duit kita bertumbuh. Oke. Nah, duit kita bertumbuh.
Oke, bentar, ada mic yang belum nyala. Oke. Nah, pada saat uang kita bertumbuh, biasanya ya, karena kita masih polos di umur 20-an, masih awal-awal berkarir, biasanya pada saat uang kita bertumbuh, kita larinya kemana? Biasanya kita akan lari ke uangnya kita alirkan ke tabungan ataupun deposito. Ataupun kita mulai berkecukupan, kita mulai menyicil rumah. KPR ya, KPR beli rumah ataupun beli mobil secara konsumtif. Ataupun mulai menggunakan uang yang hasil bekerja kita untuk berbisnis ya, kita mulai buka bisnis. Ya, intinya adalah uang kita bertumbuh dan kita mulai memanage, mengalokasikan, mempelajari bagaimana memanage keuangan kita. Oke. Nah, katakanlah ya pada zaman dahulu itu kita sering disuruh menabung, oke? Katakanlah kita belum mengerti terlalu jauh tentang investasi, kita belum mengerti terlalu jauh tentang bagaimana mengelola keuangan kita. Biasanya di dulu-dulu itu pada saat kita mulai menghasilkan uang setelah kuliah, mulai bekerja menghasilkan uang atau berbisnis kecil-kecilan, kita mulai menaruh uang kita di tabungan biasanya ataupun deposito, ya, seperti itu. Nah, kita sekarang ini udah sadar sekali bahwa 5-6 tahun yang lalu tuh 100.000 masih berharga, bernilai, ya, bisa cukup untuk membeli beberapa banyak barang di supermarket. Namun 100.000 yang sekarang cuma dapat sekitar 10 kilo beras, ya kan? Nggak tahu cukup atau enggak. Buat bayar parkir, buat pulangnya belum tentu dapat. Oke. Nah, jadi 100.000 yang sekarang itu yang dulunya cukup lumayan, sekarang udah hampir tidak ada nilainya. Apalagi belakangan ini seluruh dunia, terutama Amerika tuh dihantui oleh inflasi. Inflasi adalah turunnya nilai tukar mata uang ya terhadap kebutuhan pokok. Jadi inflasi itu sangat-sangat menakutkan, ya. Jadi bayangkan jika 10 tahun mendatang 100.000 kita tuh jadi apa, ya kan? Hampir nggak ada artinya. Sekarang sekali keluar aja bisa sekali makan di restoran, di mall itu minimum ya I don't know 200-300 ribu juga lewat begitu aja. Oke, oke. Nah, mari kita bicara tentang tabungan ya. Kita lihat ini adalah tabel inflasi ya. Ini bisa dilihat di source-nya di sini www.simulasikredit.com, cari deh di situ ya. Jadi kita ambil katakanlah sekarang 2002, katakanlah diambil di 2020. Nilai 100 juta di tahun 2020 ya. Itu 10 tahun yang lalu itu nilainya cuman 63 juta deh kita anggap, 62,9. Jadi 63 juta. Jadi terjadi peningkatan sekitar 40%, ya kan? Terjadi ya 40 jutaan, ya. Jadi seperti itu. Sementara 20 tahun yang lalu di tahun 2000 uang kita 100 juta itu cuman bernilai sekitar 27 juta, ya kan? So kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya nilai 100 juta di tahun 2020 ini di tahun 2030 katakanlah berarti sekitar 8 tahun kemudian nilainya tuh bisa berapa gara-gara inflasi, ya kan? Berarti mengecil gila-gilaan, ya kan? Nah, itu adalah hasil jika kita punya penghasilan, kita taruh di bank ataupun kita taruh di tabungan. Oke, jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri di simulasikredit.com. Di situ itu tools financialnya tuh luar biasa, ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana duit kita menyusut oleh inflasi ataupun hal-hal seperti ini, ya. Oke, jadi kalau misal menabung itu salah, kita semua sudah aware, ya kan? Kita harus bagaimana? Nah, biasanya kita bicara tentang diversifikasi. Oke, diversifikasi. Oke, saya nggak mau nabung deh, duit saya mengecil gila-gilaan. Bunga bank nggak ada artinya atau sangat kecil, ya kan? Buat apa gitu? Nggak ada apa return of investment-nya nggak ada. Oke, kita bicara tentang diversifikasi. Biasanya pada saat membicarakan diversifikasi, kita berbicara tentang bisnis. Oke, pada saat kita pengen mendiversifikasikan uang kita, mungkin biasanya kita mencari ataupun mencoba untuk berbisnis. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah makan asam garam, mungkin usia 40 tahun ke atas, pasti sudah pengalaman lah pada saat zaman muda kita sudah bekerja setengah mati, mencari uang segala macam, dan akhirnya kita mencoba untuk berbisnis karena kita menganggap menabung itu kecil sekali nilainya. Oke, jadi kita
Bisnis adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam menjual barang ataupun jasa kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, biasanya berbisnis kita ambil contoh lah restoran. Oke. Biasanya pilihannya seperti itu. Mungkin kita bisnis makanan, ya bisnis apapun itu. Biasanya kita ambil contoh paling gampang adalah restoran. Oke. Jadi kalau misalnya Anda tahu data dari bisnis restoran, dari 10 restoran yang dibuka, itu 8 yang bangkrut. Seperti itu. Itu data restoran. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teman-teman yang punya usaha restoran sebelumnya yang ada ya, dari 10 orang 8 gagal di bisnis restoran. Unless kecuali Anda mewarisi bisnis yang sudah berjalan ataupun bisnis yang sudah menghasilkan, untuk memulai suatu bisnis restoran dari nol itu effortnya itu luar biasa dan tidak akan semudah itu, ya kan? Seberapa besar pun Anda punya uang untuk ataupun modal untuk berinvestasi ataupun memulai suatu bisnis katakanlah restoran, Anda perlu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Oke. Paling gampang adalah untuk berbisnis restoran Anda harus mengalokasikan dana untuk menyewa tempat misalnya. Dan sewa tempat itu pun minimum harus 2 tahun, ya kan? Nggak bisa ambil setahun. Sesudah menyewa itu uang hilang itu, uang sewanya ya. Sesudah menyewa, kita membutuhkan biaya untuk merenovasi restoran-restoran restoran kita supaya menarik dan nyaman, ya kan? Kemudian sesudah kita merenovasi segala macam, kita butuh mulai hire karyawan, ya, mencari sumber daya manusia ataupun chefnya ataupun tukang masaknya, ya kan? Nah, sesudah itu baru kita akan mulai masuk ke tantangan berikutnya, yaitu mempromosikan dan mencari customer. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk effort yang luar biasa ini, apakah restoran Anda begitu aja dalam 2 tahun akan berjalan seperti ekspektasi? Belum tentu, ya. Karena untuk bisnis restoran, bentar. Karena untuk bisnis restoran, tolong di-mute, Ibu. Oke, untuk bisnis restoran itu effortnya itu sangat besar. Seperti saya bilang tadi ya, kecuali jika Anda meneruskan bisnis yang sudah berjalan dari orang tua, ataupun Anda membeli suatu sistem ataupun bisnis yang sudah berjalan seperti seharusnya. Nah, Anda jika pengen memulai bisnis restoran dari nol, itu tidak akan semudah itu. Ya, memang banyak juga yang berhasil, tapi ya effortnya luar biasa, ya kan? Ingat, datanya itu 8 dari 10 itu biasanya gagal. Dan percaya atau enggak ya, ada teman saya itu pernah punya restoran kayak semacam Sukasuki gitu loh. Namanya Sukasuki beneran. Jadi kayak semacam restoran apa namanya? Restoran Jepang gitu ya, yang dicelup di dalam sup itu ya. Itu dia punya 4 cabang di 4 mall di Jakarta. Namun pada akhirnya di tahun, kalau nggak salah tahun ketiga atau tahun keempat, restorannya tidak perform, tidak menghasilkan, harus ditutup. Jadi dia harus menutup 4 restoran tersebut. Bahasa gampangnya, bahasa simpelnya adalah bangkrut lah, ya kan? Dikirain untuk tutup itu semudah itukah untuk menutup restoran? Enggak. Jika Anda sudah selesai kontraknya atau Anda pengen udahan tidak mau melanjutkan bisnis Anda di mall misalnya ya, Anda harus mengembalikan atau merenovasi interior dan ruangan segala macam yang Anda sewa seperti sedia kala. Artinya itu butuh dana yang lumayan besar lagi untuk mengembalikan ataupun merenovasi aset yang Anda sewa sebelumnya. Jadi untuk bangkrut aja pun Anda harus tetap keluar duit tuh. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh berbisnis. Bukan berarti bisnis itu jelek, enggak. Cuman ini cuma salah satu contoh effort yang harus dikeluarin. Oke. Kemudian, jadi bagaimana dong? Nabung salah, berbisnis salah, kita harus bagaimana? Ya. Oke, no worries. Oke. Salah satu opsi kita adalah jelas-jelas kita harus investasi. Yang paling penting adalah untuk berinvestasi Anda harus mengetahui ataupun mengenal ataupun apa namanya literasi itu apa ya? Mengertilah tentang financial, tentang keuangan. Ya, salah satunya adalah investasi. Oke.
Tapi investasi beresiko, apalagi di pasar modal. Betul nggak? Semua orang bilang investasi itu beresiko, apalagi belakangan ini market merah total. Ya kan? Seperti itu. Investasi beresiko. Oke, kita lihat 19 tahun pertumbuhan IHSG. Ini adalah pertumbuhan IHSG dari tahun 2023 sampai ke 2022 hari kemarin. Saya ambil datanya barusan sekitar 4 hari, 5 hari yang lalu waktu mengupdate aja materi ini. Ya, kita bisa lihat IHSG dibanding dengan sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indeks dunia, termasuk dibandingkan dengan Inggris, termasuk dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Dow Jones, dibandingkan dengan Jerman, dibandingkan dengan Hang Seng Kospi, dan lain-lainnya. Yang bisa mengimbangi IHSG cuma si India. Ya, kita bisa lihat dalam 19 tahun pertumbuhan IHSG naik paling tinggi. Ya, di Indonesia itu naik meningkat dari tahun 2023 selama 19 tahun itu 1.553%. Disusul sama India. India ini bagus juga. India ini luar biasa pertumbuhannya. Ya kan, saya rasa sih nggak lama lagi bisa nyalip Indonesia. Ya, India itu di 1.472%. Sementara yang ketiga diikutin oleh DAX ya, Jerman ya, kemudian Kospi, Nikkei dan seterusnya. Ya, yang paling rendah di sini adalah Nikkei malahan. Oh bukan, saya atau ini warna apa? Malah Jerman kayaknya. Oke, jadi 19 tahun pertumbuhan IHSG. Jadi kalau misalnya orang bilang investasi saham ataupun di pasar modal itu beresiko, kita harus memperhatikan bingkai waktunya, time frame-nya, long term atau short term-nya seperti apa. Oke, jadi sorry, bentar saya mute lagi. Oke, nah jadi kita bisa lihat pertumbuhan 19 tahun IHSG. Jadi dalam long term, dalam jangka panjang, pertumbuhan saham-saham pilihan, saham-saham tentunya kita harus memilih saham-saham yang terbaik ya, itu selalu uptrend ya. Dan kenapa bisa begini? Karena uang mengalir ke negara yang mengalami pertumbuhan. Uang selalu mengalir ke negara yang bertumbuh, ya. Salah satunya adalah Indonesia. Dengan infrastruktur yang kita bangun selama ini, yang dibangun oleh Pak Presiden Jokowi selama ini, ya, dengan infrastruktur yang dibangun dan dengan pertumbuhan kemajuan IHSG Indonesia, ya, kita bisa lihat bahwa negara Indonesia ini bertumbuh secara eksponensial sebenarnya. Oke, jadi uang itu uang itu mengalir ke negara yang sedang bertumbuh. Oke, yang punya mic tolong dimatiin kalau bisa ada suaranya. Oke, nah kemudian jelas-jelas bahwa IHSG itu adalah negara yang bertumbuh luar biasa tadi. Nah, tapi investasi beresiko, Pak. Benar, kembali lagi ke situ, ya kan? Nah, investasi beresiko itu tergantung dari bagaimana kita memandangnya ataupun kita menjalaninya, ya. Jadi, ini adalah kunci dasar dari pemahaman teman-teman sebagai pemula, ya. Teman-teman menganggap investasi ataupun trading saham itu sebagai bisnis atau mainan, ya. Jadi kalau misalnya sering didengar di luaran itu, lu lagi ngapain? Oh, saya lagi main saham. Nah, kata main saham ini, main ini akan masuk ke alam bawah sadar bahwa ini adalah mainan sebenarnya. Ini adalah masalah dari mindset sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya investasi itu beresiko secara data. Enggak, secara data kita lihat tadi dalam jangka panjang IHSG ataupun uang itu mengalir ke negara-negara yang bertumbuh. Secara jangka panjang saham itu selalu naik ke atas ya. Kita lihat lagi kembali ke IHSG tadi. Nah, ini ya. Dalam jangka panjang walaupun terjadi crash ya di tahun 2008 tadi waktu itu ya 2014, 2016, kemarin pada saat pandemi 2020 itu terjadi crash, tapi pada jangka panjangnya suatu market yang bertumbuh yang sehat selalu akan naik ke atas. Ya, kita nggak tahu dalam jangka panjangnya, misalnya 10 tahun kemudian IHSG akan kemana. I don't know, we don't know. Ya, pasti kalau misalnya negara kita masih bertumbuh dan pertumbuhannya seperti ini, eksponensial seperti ini, saya rasa nggak susah untuk naik gila-gilaan. Oke, jadi kembali semua ke mental ataupun mindset yang kita punya. Trading saham itu kita anggap sebagai mainan atau bisnis. Oke, itu semua adalah mindset. Nah, bisnis atau bermain, ya, bisnis adalah sebuah bentuk usaha yang dilakukan oleh individu
ataupun organisasi dalam menjual barang atau jasa kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Bermain adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk berkreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, ataupun berolahraga ringan. Jadi, bagaimana teman-teman memulai bisnis saham Anda, memulai journey perjalanan Anda di pasar modal dengan mindset yang mana? Apakah berbisnis tujuannya untuk menganggap ini sebagai suatu usaha untuk mendapatkan laba atau keuntungan, ataupun hanya untuk bersenang-senang ngisi waktu luang. Nah, itu mindset yang menentukan Anda bisa sukses atau enggak nantinya, ya. Kemudian, produk atau jasa. Oke, tadi kembali ke soal bisnis tadi ya. Kita mau bisnis A bingung, bisnis B bingung ya kan. Katakan Anda pengen bisnis properti, Anda pengen jadi developer properti, oke? Untuk menjadi developer properti, berapa besar modal yang harus Anda keluarkan, ya kan? Berapa besar hutang yang harus Anda ambil, dan berapa besar resiko yang bisa terjadi, ya kan? Apakah Anda menjadi developer Anda pasti sukses? Belum tentu, ya kan? Nah, daripada Anda kepo, daripada kita repot, ya kan? Properti developer terbesar yang terbaik di Indonesia, kita sebutlah misalnya Summarecon misalnya, itu ada ataupun listing di IHSG. Dan namanya kalau nggak salah Summarecon itu SMRA ya, dan itu merupakan developer properti yang top nomor 1. Anda boleh cek deh di Google-nya aja, developer terbaik di Indonesia, ya kan? Kita sebutlah misalnya SMRA. Dan Anda tidak perlu duit miliaran ataupun ratusan juta untuk memulai bisnis properti. Summarecon terakhir saya cek itu sekitar 550 perak kalau asal 550 perak deh ya. Nah, untuk Anda memiliki saham Summarecon berarti kita cuma perlu sekitar 550.000 untuk satu lotnya, ya kan? Kalau misalnya kita punya modal katakanlah 10 juta, ya belilah misalnya sekitar 20 lot misalnya. 20 lot atau 200 lot, saya nggak tahu, saya lupa. Nanti dihitung lagi ya. Seperti itu. Jadi, untuk menjadi developer, Anda tidak perlu duit ratusan juta ataupun miliaran rupiah untuk menjadi developer. Anda tidak perlu bikin kantornya, Anda tidak perlu hire karyawannya, Anda tidak perlu berurusan sama tukang yang pusing, ya kan, kontraktor, Anda tidak perlu ini itu. Serahkanlah kepada mereka yang betul-betul profesional dan teruji di market gitu. Nah, kata kuncinya adalah Anda harus tahu memilih market leadernya, bukan membeli saham-saham ataupun berbisnis pada saham-saham yang kategori gorengan ataupun perusahaan-perusahaan yang abal-abal seperti itu. Oke, katakan Anda tidak tertarik dengan bisnis properti, Anda tertarik dengan bisnis otomotif. Jelaslah siapa yang belum pernah dengar tentang Astra gitu loh. Astra adalah market leader nomor 1 di Indonesia untuk bidang otomotif, ya kan? Dan untuk Anda pengen bikin, let's say bikin showroom segala macam, Anda butuh duit berapa miliar? Minimum juga 2 miliar untuk renovasi gedung doang, ya kan? Itu minimum sudah, ya kan? Daripada Anda merenovasi atau meresikokan diri dengan 2 miliar di gedungnya, mendingan Anda beli saham Astranya. Nggak perlu 2 miliar, misalnya 100 juta, misalnya, contoh seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Misalnya Anda tertarik dengan bank, misalnya, Anda merasa, usaha bank itu selalu untung, selalu cuan dari kredit, dari mana, segala macam, Anda punya pilihan di IHSG. Tentunya kata kuncinya, ingat ya, kata kuncinya adalah selalu membeli saham-saham market leaders-nya. Ya. Jadi bukan berarti karena saham bank Z murah Pak, cuma di 200 perak. Sementara BCA di 7.100 kalau nggak salah hari ini ya. Itu Anda menganggap bahwa saham si Z tadi yang cuma 100 perak itu lebih murah. No, ya kan? Itulah resiko yang terbesar yang bisa Anda pegang, yang Anda dapatkan nanti ya, karena Anda memilih at the wrong stocks. Jadi selalu fokuslah pada market leaders, saham-saham yang Anda pengen beli, misalnya seperti itu. Oke. Nah, selain urusan kemudahan, Anda juga tidak perlu memikirkan lokasi untuk berbisnis restoran atau berbisnis showroom atau berbisnis developer ya, membangun rumah. Anda perlu menentukan lokasi yang fleksibel, yang pas ataupun presisi untuk mendapatkan penjualan, untuk mencetak penjualan Anda, ya kan. Terus kalau misalnya
Kalau misalnya di saham, ini ada mic. Oke, kalau misalnya di saham, Anda juga nggak perlu lokasi ya, dimanapun Anda bisa bertransaksi. Oke, dimanapun selama ada jaringan internet Anda bisa bertransaksi. Terus Anda juga nggak perlu sewa uang sewa, maksudnya nggak perlu kontrak, udah tuh bebas kemacetan, tidak perlu perizinan yang pusing untuk bikin PT, untuk bikin usaha, ya. Anda cukup menggunakan KTP ataupun paspor, buka akun sekuritas, Anda bisa memulai bisnis ataupun berinvestasi, ya. Kemudian modal, ya seperti saya jelasin tadi, kita nggak perlu modal gede untuk untuk berbisnis seperti itu, ya kan? Maka judul dari acara edukasi ini adalah trading as a business. Jadi bagaimana kita memperlakukan trading ataupun investing sebagai bisnis kita. Tidak perlu modal yang besar, ya. Dengan 1 juta rupiah pun kita bisa mulai, ya kan? Tapi tentunya kita harus sesuaikan dengan target-target yang kita mau. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian waktu juga fleksibel, ya, fleksibel sekali kalau misal bekerja, ya, untuk di investasi ataupun di pasar modal. Kemudian yang paling enak adalah kita punya kebebasan atau freedom. Kita punya kebebasan waktu, kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu urusin sumber daya manusia, ya, labor, ya. Anda pebisnis pasti ngerti paling pusing itu ngurusin labor, ya, tenaga kerja, ya, SDM. Terus kita nggak perlu pusing dengan kriminalitas, gudang kita dibobol maling gitu, ataupun toko kita didatangin kebanjiran ataupun whatever it is, ya kan. Kita nggak perlu quality control, ya, kita nggak perlu cek stok barang kita. Pajaknya final pula di kita punya saham ini, ya kan. Dan kita bisa menggunakan investasi kita sebagai dana cadangan untuk pensiun. Kenapa? Karena liquid. Ya, jadi orang-orang tua zaman dulu mungkin Anda tahu, ya, mereka pasti cenderung membeli emas ataupun properti, ya kan. Kalau emas masih oke. Oke. Kalau emas tuh masih oke, tapi kalau misalnya untuk properti itu nggak liquid. Jadi untuk pensiun itu agak susah. Oke. Tapi negara sedang krisis. Sebenarnya pada saat krisis lah, seperti zaman sekarang ini adalah peluang, ya. Orang-orang kaya dari pasar modal itu pada saat momen-momen seperti inilah mereka mencetak uangnya. Oke. Nah, ini adalah peluangnya. Makanya manfaatkanlah kesempatan ini untuk memulai ataupun mulai mengkoleksi saham-saham yang big caps yang kita pernah bahas di room live trading, ya, seperti itu. Oke. Tentunya disesuaikan sama tujuan investasi kita. Tujuan investasinya harus spesifik, measurable, terukur, achievable, bisa dicapai, relevan, dan sama time base, ya, dengan jangka waktu yang tepat. Oke, jadi spesifik Anda maunya berapa? Measurable, terukur, ya kan, achievable, masuk akal gitu. Jangan Anda menggunakan uang 1 juta, Anda pengen dapat 1 juta tiap hari, nggak mungkin. Itu nggak smart goals-nya. Oke. Nah, jadi strategi investasinya tuh nanti kita akan bahas lagi secara detail, ya. Karena waktu untuk Zoom ini cuma 40 menit, ya, kita terbatas sekali. Strategi investasinya adalah kita bisa menentukan target seperti yang kita biasa kita bawain di live trading, ya. Target saya itu sederhana. Kita cukup mencari 2% profit setiap minggu aja secara realistis. Jadi untuk mencapai target itu kita harus menentukan target yang realistis. Buat saya 2% per week itu sangat realistis. Per minggu loh, bukan per hari, ya. Per minggu. Dan itu sebentar aja sebenarnya. Ya kan, seperti yang kita kerjakan di live trading. Oke. Nah, untuk untuk materi edukasi ini saya sudah selesai, ya. Tapi untuk tanya jawab ini mungkin waktunya terbatas. Saya akan minta admin untuk invite ulang dengan link baru, oke, guys, ya. Sekian dulu sampai jam ini, ya. Nanti kita sambung lagi dengan Q&A di link berikutnya. Thank you, teman-teman.